Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke video pembelajaran. Kali ini untuk pertemuan ketiga, bahasan yang baru lagi untuk materi hari ini, yaitu bahasan mengenai penaksiran, ya, atau estimasi parameter. Hanya saja yang sekarang akan kita bahas itu baru yang estimasi parameter dalam bentuk titik. Ya, nanti pertemuan berikutnya akan kita pelajari bagaimana melakukan penaksiran parameter yang sifatnya interval. Oke, untuk yang penaksiran titik, di sini nanti kita akan pelajari 3 metode. Ada metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood, ada metode moment, dan yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Bahasan hari ini, di pertemuan ketiga, saya hanya akan bahas untuk metode yang pertama, yaitu metode kemungkinan maksimum. Apa itu metode kemungkinan maksimum? Kita akan bahas. Oke, di sini ketika kita berbicara bagaimana menaksir melalui sebuah metode kemungkinan maksimum, maka ada satu ciri khas yang kalian harus tahu. Kalian harus kenal ada yang istilah namanya adalah fungsi densitas bersama, atau biasanya lebih dikenal dengan fungsi kemungkinan atau fungsi likelihood. Ya, jadi itu ciri ketika kita mau melakukan penaksiran melalui metode kemungkinan maksimum, maka kalian harus cari dulu fungsi densitas bersama atau fungsi likelihood-nya atau fungsi kemungkinannya itu apa. Nah, sekarang apa sih yang dibilang fungsi densitas bersama atau fungsi likelihood atau fungsi kemungkinan? Itu adalah bentuk, oke, di sini saya kasih bold kuning, itu adalah perkalian, di sini ada tanda produk itu artinya perkalian, dari I sampai N dari fx, di mana fx adalah fungsi densitas. Biasanya kalian baru kenalnya adalah fungsi distribusi, fungsi densitas. Nah, sekarang ada lagi yang baru, yaitu fungsi likelihood atau fungsi kemungkinan, yang mana itu adalah produk atau perkalian dari I sampai N dari fungsi densitasnya. Itu yang namanya fungsi likelihood. Ya. Lalu namanya juga metode kemungkinan maksimum. Jadi prinsipnya apa yang kita lakukan dalam metode ini? Yaitu di sini saya kasih di modul prinsip utamanya adalah kita memilih nilai theta, di mana theta adalah parameter yang mau kita estimasi, yang mana nilai theta ini dia bisa memaksimumkan fungsi likelihood tadi. Ya, fungsi likelihood simbolnya adalah L theta. Fungsi likelihood simbolnya L theta, berarti prinsip utama dari maksimum likelihood adalah kita memilih theta yang memaksimumkan L theta. Oke, ini tahapannya. Tahapan-tahapan ketika kita mau melakukan estimasi parameter dengan metode PKM. Di sini saya singkat ya, penaksir kemungkinan maksimum itu menjadi PKM. Yang pertama adalah kita harus kenali dulu nilai atau bentuk parameter dari fungsi densitas yang kita punya itu apa. Misalkan, kalau saya punya distribusi binomial. Binomial biasanya B dalam kurung N, theta. Biasanya ya, cara penulisannya. B N, theta. Biasanya gini. Fungsi peluangnya atau fungsi densitasnya apa? Biasanya adalah kombinasi NX, lalu theta pangkat X, lalu kali 1 min theta pangkat N min X. Ini adalah fungsi peluang dari distribusi binomial. Nah, sekarang yang menjadi parameter, karena tadi poin pertama itu adalah kita harus kenali dulu parameternya itu siapa yang akan kita taksir, maka dalam fungsi densitas atau fungsi peluang kita harus tahu yang dinamakan parameter itu yang mana. Ya, kalau bentuknya binomial seperti ini berarti yang menjadi parameternya siapa? Ya, yang menjadi parameternya adalah theta. Ya, yang menjadi parameternya adalah theta. Ini. Sehingga nanti yang mau kita taksir adalah bentuk
tetanya, sehingga nanti endingnya adalah menjadi theta topi, atau penaksir theta. Oke, lalu yang berikutnya adalah yang nomor 2. Tadi, ketika kita pakai PKM, maka kita harus tahu dulu fungsi likelihood-nya, atau fungsi densitas bersamanya, atau fungsi kemungkinannya itu bentuknya seperti apa. Di sini simbolnya adalah L theta, di mana tadi L theta adalah produk, ya. Di sini simbol produk atau P, ya. Kalau sigma itu kan simbol penjumlahan. Kalau produk ini adalah P di sini, berarti simbol dari perkalian. Artinya fx1 dikali fx2 dikali fx3 sampai ke fxn. Karena ini dari I-nya 1 sampai ke N. Lalu yang ketiga adalah kita mencari nilai theta sedemikian rupa sehingga L theta yang kita cari di tahapan sebelumnya, di nomor 2, itu menjadi maksimum. Nah, kita udah belajar ketika kita di kalkulus untuk memaksimumkan sebuah fungsi, caranya adalah biasanya kita menurunkan terhadap, nih ya, biasanya kita turunkan lalu sama dengankan 0. Di kalkulus kita udah belajar untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi, biasanya cara yang dilakukan adalah kita turunkan fungsi itu, lalu kita sama denganin 0. Oke, ini pun sama. Yang di sini yang kita lakukan juga sama. Tadi sudah kita cari fungsi kemungkinannya, fungsi densitas bersamanya, lalu kita turunkan, kita sama dengankan 0. Lalu, yang berikutnya, selain tadi poin pertama adalah kita turunkan fungsi likelihood-nya, lalu kita sama dengankan 0. Yang berikutnya harus kita perhatikan adalah, untuk beberapa fungsi, itu agak sulit ketika kita langsung turunkan terhadap parameternya. Maka, lebih mudah untuk kita, ketika kita mengubah bentuknya ke dalam bentuk logaritma dari fungsi likelihood-nya. Jadi, kalau misalkan dia mengandung fungsi eksponensial, di sini saya kasih catatan ya, sebenarnya kalian tinggal baca saja di modulnya. Kalau dia mengandung fungsi eksponensial, lebih mudah untuk kita ubah dulu bentuk fungsi likelihood-nya ke dalam bentuk ln. Jadi, di sini nanti ada L seperti itu. Ya, ada fungsi baru berupa ln dari fungsi likelihood yang tadi. Baru itu yang kita turunkan terhadap parameternya, lalu kita sama dengankan 0. Ya, kalau misalkan dalam sebuah fungsi densitas itu mengandung 2 parameter, maka nanti untuk mencari taksiran dari parameter pertama dan parameter keduanya, nanti kita akan menurunkannya masing-masing. Ya, misalkan nih ada distribusi normal, misalkan distribusi normal dia punya 2 parameter, ada mu dan ada sigma. Maka untuk mencari nilai estimasi dari mu atau taksiran mu, maka nanti fungsinya ya kita turunkan terhadap parameternya, yaitu terhadap mu. Lalu ketika kita mau mencari penaksir dari sigmanya, maka nanti fungsi likelihood-nya kita turunkan terhadap sigma. Jadi, selalu diturunkan terhadap parameternya. Ya, hanya saja itu parameternya parsial satu-satu. Jadi, kalau ada 2 parameter yang mau kita taksir, ya kita harus melakukan itu masing-masing. Oke, yang lainnya silakan kalian baca. Saya akan langsung ke contoh saja di sini. Misalkan saya punya sebuah deret sampel acak, yang mana dia berasal dari distribusi Bernoulli. Oke, ini adalah Bernoulli. Kalau binomial biasanya B. Kalau binomial tadi N, theta. Di sini N-nya 1. Ketika percobaannya hanya dilakukan 1 kali, maka itu akan menjadi distribusi Bernoulli. Tentukan penaksir kemungkinan maksimum, atau tentukanlah PKM bagi theta. Di sini tadi parameternya adalah theta, sehingga yang mau kita taksir adalah theta.
Oke, yang pertama yang sekalian lakukan adalah menulis fungsi densitas atau fungsi peluang dari distribusi yang kita ketahui. Ya, ketika X berdistribusi Bernoulli, maka fungsi densitasnya adalah ini ya, fungsi peluangnya adalah theta pangkat X dikali 1 min theta pangkat 1 min X. Lalu tadi, ini adalah yang pertama, tulis fx-nya. Lalu yang kedua adalah kita cari fungsi likelihood-nya, di mana fungsi likelihood adalah perkalian dari fungsi densitasnya. Ya, berarti ini tadi x-nya bergerak dari x-nya bergerak 0 dan 1. Ini berarti perkalian pi dari 1 sampai n theta pangkat x kali 1 min theta pangkat 1 min x. Artinya apa? Ketika kita mengalikan, ini ya, berarti theta pangkat 1 dikali 1 min theta pangkat 1 min x1 dikali theta pangkat 2 kali 1 min theta 1 pangkat 1 min x2 dikali theta pangkat 3 kali 1 min theta pangkat 1 min x3 sampai dengan ke theta pangkat n dikali 1 min theta pangkat 1 min x pangkat n. Seperti itu ya. Jadi x-nya, i-nya bergerak dari 1 sampai n. Lalu, kita, karena ini perkalian, lalu ada pangkat di sana, maka karena ini basisnya sama, berarti pangkat perkalian kita bisa gabungin ya, yang sama-samanya. Oke, ini adalah theta pangkat 1 dikali theta pangkat 2, dikali dan seterusnya, kali theta pangkat n, betul ya, dikali 1 min theta pangkat 1, kali 1 min theta pangkat 2, sampai dengan 1 min theta pangkat n. Oke. Saya yang salah. 1 min x1. Bentar. Salah ya. Pangkatnya harusnya 1 min x1. Oke. 1 min theta kali pangkat 1 min x1 kali 1 min theta pangkat 1 min x2 dan seterusnya sampai dengan 1 min theta pangkat 1 min xn. Kalau pangkat dikalikan, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Oke, berarti theta pangkat penjumlahan ya, di sini berarti theta pangkat. Oke, ketika dia dijumlahkan, maka saya bisa tuliskannya adalah xi. Lalu ini 1 min theta, ini sigma dari 1 min xi. Ya, theta pangkat sigma xi dikali 1 min theta sigma 1 tambah 1 tambah 1 sampai sebanyak n berarti akan menjadi n min sigma xi. Sehingga ini akan jadi ini fungsi likelihood-nya. Ya, itu adalah fungsi likelihood-nya. Lalu tadi, supaya mudah untuk menurunkannya, langkah berikutnya adalah kita ubah dalam bentuk logaritmanya. Ini cara ketiga. Ubah bentuk fungsi likelihood di sini menjadi fungsi logaritmanya. Ya, artinya yang menjadi pangkat ini bisa maju ke depan ya. Berarti sigma xi maju ke depan, sigma xi dikali ln theta, ini menjadi ln, lalu ini ditambah n min sigma xi ke depan menjadi n min sigma xi kali ln 1 min theta. Ya, misalkan gini deh, ln a pangkat b, ini akan sama dengan b ln a. Nah, ini juga sama ya. Berarti ini menjadi bentuk
ln-nya. Dari sini, kita tahu tadi yang menjadi parameter itu yang mana? Yang menjadi parameter itu adalah theta. Sehingga fungsi ln dari fungsi likelihood ini kita bisa turunkan terhadap theta. Lalu kita sama dengankan 0. Karena tadi prinsip dari PKM, penaksir kemungkinan maksimum, adalah kita mencari theta yang memaksimumkan fungsi kemungkinannya. Bagaimana caranya? Ya tadi, dengan menurunkan fungsi likelihood-nya, lalu kita sama dengankan 0. Ya, di sini harus kalian tahu, kalau misalkan saya punya Y-nya adalah ln X, lalu turunan dari Y adalah, turunannya adalah 1/X. Kalau Y sama dengan ln dari fungsi X, berarti turunannya adalah 1 per fungsi X dikali turunan dari fungsi X-nya. Ya, ini catatannya, supaya kalian mudah dalam menurunkan ln. Oke, ini tadi kita punya sigma xi ln theta min plus n min sigma xi kali ln 1 min theta. Kalau kita turunkan terhadap theta, berarti apapun itu selain theta kita anggap sebagai konstanta. Itu menjadi sebuah prinsip. Ya, karena kita turunkan di sini fungsinya terhadap theta, maka selain theta itu menjadi konstanta. Oke, berarti ini jadi konstanta, ini jadi konstanta. Jadi dibiarkan saja. Ln theta, berarti turunannya adalah 1 per theta. Berarti ini adalah sigma xi kali 1 per theta. Plus n min sigma xi turunan dari ln 1 min theta. 1 min theta itu sebenarnya fungsi dari theta, kan? Berarti ini adalah 1 per 1 min theta dikali turunan dari fungsinya. Turunan ini terhadap theta adalah min 1. Ya, 1 min theta diturunkan terhadap theta, ya hasilnya min 1. Sehingga ini akan menjadi sigma xi per theta min n min sigma xi per 1 min theta. Ini harus sama dengan 0. Ini bentuk yang ini. Ya. Lalu kita samakan penyebutnya, lalu kita kali silang, berarti ini kali silang, ini kali silang. Tuh. Berarti yang atas sigma xi min theta kali sigma xi min n theta plus theta sigma xi sama dengan 0. Kita kumpulkan. Ada yang bisa dicoret di sini. Ini ya, min theta xi sama plus theta xi kita coret. Berarti n theta sama dengan xi, berarti theta topi atau theta di sini sama dengan sigma xi per n. Kalau sudah berbentuk parameter sama dengan bla bla bla, atau ruas kanannya sudah tidak mengandung parameter, baru kita boleh kasih topi di sini. Ya, prinsipnya. Sigma xi itu parameter bukan? Bukan, itu adalah datanya. N itu parameter bukan? Bukan, N adalah ukuran sampelnya. Sehingga di ruas kanan sudah tidak mengandung parameter. Menjadi tetanya adalah boleh saya kasih topi, alias itu sudah berbentuk penaksir. Kita tahu bahwa sigma xi per n itu adalah rata-rata, sehingga hasilnya penaksir kemungkinan maksimum bagi theta adalah x bar atau rata-ratanya. Ya, semoga itu bisa difahami tahapannya. Lalu contoh 2 silakan kalian pelajari, dan contoh 3 juga silakan kalian baca. Nah, di contoh 3 ini yang tadi saya bilang bahwa dia mengandung 2 parameter. Misalkan ini distribusinya adalah normal, parameter pertama adalah theta 1, parameter keduanya adalah theta 2. Ya, lalu kita cari, tadi tahapan pertama adalah kita harus tulis dulu fungsi densitasnya,
Lalu kita cari, oke, ini fungsi densitasnya, kalian bisa tuliskan. Lalu nanti, oke, ini fungsi densitasnya. Ini adalah fx-nya. Ya, biasanya kan kita tulisnya adalah n mu, sigma ya. Sekarang ganti mu-nya dengan theta 1, sigma kuadratnya dengan theta 2. Ya, lalu kita cari fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood atau fungsi kemungkinan fungsi kemungkinannya atau fungsi densitas bersama. Lalu kita pindahkan atau kita ubah bentuk fungsi likelihood ini ke dalam bentuk ln. Nah, tadi di sini ada mengandung theta 1, ada mengandung theta 2 ya di fungsi likelihood-nya. Ada theta 1, ada theta 2. Nah, kita mau mengestimasi parameter yang mana? Theta 1 atau theta 2? Kalau kita mau mengestimasi parameter theta 1, maka kita harus menurunkan fungsinya terhadap theta 1. Turunan terhadap theta 1-nya sama dengan 0. Tapi, kalau kita mau mencari theta 2, maka kita turunkan terhadap theta 2 baru sama dengan 0. Ya, kalian bisa baca, lalu kalian uraikan kenapa hasilnya bisa jadi X bar dan ini. Oke, sepertinya itu yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Jadi intinya adalah ketika kita mau melakukan penaksiran titik, khususnya pakai PKM, maka saya ulang lagi langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan fungsi densitasnya, lalu kita cari fungsi likelihood-nya, lalu langkah berikutnya adalah kita ubah fungsi likelihood itu ke dalam bentuk ln. Lalu setelah kita ubah dalam bentuk ln, kita turunkan fungsi itu terhadap parameternya, lalu sama dengan 0. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa kalian pahami. Seperti biasa, kalau ada yang tidak paham, silakan sampaikan di forum. Saya tutup video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.